Halo guys, selamat pagi, selamat siang, rekan-rekan. Gimana sih kalian berada? Hari ini saya berada di tengah-tengah pasar, ataupun kami panggil sebagai tamu. So hari ini saya akan menunjukkan satu lagi betua untuk mengobat penyakit gout. Ini berapa nih? 5. Lain sudah bawang merah dia kan? Iya, ini lain jenis. Wangi juga kayak itu ah. Wih, ini kalau sudah masuk parut, sudah kira wangi sudah tuh, sama saja tuh. Saya bila-bila tapi itu budak bah. Dia tidak mau kalau tiada bawang. Pasti ada bawang. Oke, tadi ada pembeli, kita satu orang pembeli. So, ini adalah bawang putih, dan dia juga merupakan rempah ataupun sesuatu. Apabila kita nak masak, kita akan menggunakan bawang-bawang, dan satu daripadanya adalah bawang putih. Jadi bawang putih ini mengandung khasiat-khasiat yang tertentu yang mungkin kawan-kawan juga mengetahuinya. Dan hari ini saya akan beritahu bahwa bawang putih ini boleh menjadi apa? Satu daripadanya adalah untuk merawat penyakit gout. Gout ini biasa diserang pada bagian-bagian sendi, terutamanya sebelah kaki. Jadi dia akan memulakan serangan pada kaki, terutama ibu jari kaki. So, nanti saya akan tunjukkan macam mana untuk membuat obat daripada bawang putih ini. Jadi kalau rekan-rekan membuat obat daripada bawang putih ini, ada baiknya buatlah banyak-banyak sedikit, karena ini untuk diurut pada kaki kita yang terkena gout. Kita ambillah begini. Boleh juga banyak ditambah lagi, tapi lagi banyak lagi bagus. Jadi bahan utamanya adalah bawang putih. Kemudian bawang putih ini ditumbuk pada lesung sehingga lumat. Kemudian itu dicampur dengan minyak kelapa, bukan minyak masak, tapi adalah minyak kelapa asli. Dan untuk mendapat minyak kelapa asli, karena buat sendirilah, ataupun boleh juga dibeli di pasar-pasar. Tapi yang baiknya kita buat sendirilah, karena kalau kita buat sendiri itu dijamin keasliannya. Kalau kita main beli itu mungkin penjual itu dia orang campur-campur minyak daripada lain. Kalau kita takuti dia bercampur, lebih baik kita buat sendiri, dan membuat itu pun tidak juga susah. So, jadi bawang putih ini kita tumbuk dia dulu masih hancur, kemudian kita letakkan ke dalam satu botol bekas. Lebih baik bekas plastik lah ataupun botol kaca. Jadi kita tumbuk banyak-banyak, ambillah sampai 10 labu macam begini. 10 labu bukan 10 macam begini, tetapi 10 labu macam begini. Bisa dia. Ini 10 labu macam ini, 10 labu. Buka dia, kasih asing-asing, kemudian jadikan macam begini. Kemudian kita buka kulit dia.
buka kulit dia, udah buang kulit dia nih, baru kita taruh di tusung dan kita tumbuk dia hancur. Lepas itu kita bubur lah di dalam botol tadi. Lepas itu kita simpan minyak, kasih masuk minyak, kasih gaul, kemudian kita simpan. Dan minyak tuh dia boleh bertahan bertahun-tahun. Jadi waktu kita sakit tuh baru kita gunalah, ambil sedikit daripada dalam botol itu minyaknya, kita gosok pada kaki kita yang kanan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat minyak ini. Okay. So bahan-bahan yang tidak kita gunakan untuk membuat obat ataupun minyak obat gout ini adalah seperti bawang putih. Ini bawang putih yang telah saya kupas kulitnya. Dan kuantiti bawang putih ini seharusnya lebih banyak lah. Kalau boleh sampai 10 labu yang besar tuh. Bukan 10 ini. Ya. Kalau 10 ini sekarang pun sudah ada 10 biji ini. 10 labu begitu. Karena apabila kita buat sekali kan dia akan tahan lama dan boleh digunakan berkali-kali, dan dia tahan lama sampai bertahun-tahun karena dia telah dicampur dengan minyak. So bawang putih yang telah kita kupas kulit tadi kita akan tumbuk lah. Sini ada lusung, kita akan tumbuk dia sampai lumat. Sekali lagi saya sarankan bawang putih ini tidaklah banyak, lebih banyak supaya kita beli stok minyak yang kita buat ini. Jadi jika sekalinya berlaku sakit kaki, gout kembali, boleh diambil obat itu dan diurut lah. Kalau kita tidak buat banyak-banyak, nanti waktu sakit kita kena buat lagi sekali. Jadi ini kita buat banyak-banyak, cukuplah sekali. Jadi minyak itu nanti akan boleh digunakan bila-bila masa. Agak-agak kira begitu. Pas itu kita letakkan ke dalam botol, kita simpan ke dalam botol. Jadi kalau bawang putih itu banyak, mungkin boleh sampai separuh daripada botolnya, lagi bagus. Selepas itu kita letak minyak. Minyak yang kita gunakan adalah minyak kelapa. Minyak kelapa yang asli lah. Apa sih jenis kelapa? Yang penting dia minyak kelapa. Dan saya diberitahu oleh kawan saya pada hari itu hanya menggunakan minyak kelapa. Tapi tidak tahu lah kalau minyak-minyak lain seperti minyak kelapa sawit yang original. Tapi kalau yang ada di kedai itu memang sudah bercampur. Jadi ini minyak kan campur dengan minyak kelapa. Ini bukan ini contoh ya. Ini sebenarnya minyak makan untuk menggoreng. Tapi saya hanya bagi contoh. Yang minyak yang perlu kita guna adalah minyak kelapa asli. Kemudian minyak kelapa itu kita campur lah
kita gaul rata-rata, biarlah banyak sedikit tidak ada masalah tuh. Kalau minyak tuh banyak kan nanti ini apa, bawang putih itu dia akan mengisap minyak yang ada tuh. So begitu. Jadi lepas itu kita kalau tidak gunakan, kita tutup lah. Kita tutup dia rapat-rapat. Tapi sebaik-baiknya tutup ini biarlah daripada plastik. Karena daripada pengalaman saya waktu itu saya gunakan bisa begini juga, dia apa, bocor. Atau lah bocor. Tegar kan dia bocor. Kalau plastik tidak bocor. Ya, kita simpan dia boleh sampai 4-5 tahun. Dan bawang dia akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Itu ya paling apa orang kata, paling ampuh, paling berbisa, karena sudah cukup matang. So macam mana kita mau gunakan, senang saya caranya. Minyak ini adalah untuk diurut pada kaki. Contohnya lah, kaki kita sekarang terkena gaut di sini kan, jadi kita ambil minyak ini. Nah, macam ini ada minyak kan, kita sapu dulu kawasan. Memang kalau membengkak sudah tuh dia akan kena sentuh sedikit pun dia akan rasa sakit, kita akan rasa sakit. So kita pelan-pelan lah belai dia gini, kemudian kita urut pelan-pelan menuju ke situ, jangan ke begini dan balik, kita urut satu arah ke ujung kaki ini macam gitu, urut gitu. Kita gosok gini. Mula-mula itu memang terasa sakit lah pasal dia bengkakan. Tapi apabila kita sudah lama gosokkan pelan-pelan, kesakitan itu akan berkurangan dan dia akan menjadi rasa seperti gatal-gatal pula. Dan apabila sudah sampai ke tahap itu, maka kita hendaklah memperkuat tekanan pada tempat itu. Kita kasih picit kuat-kuat, karena tidak lagi sakit waktu itu, dia cuma rasa gatal-gatal. Makin kita picit makin pula rasa sedap. So kita teruskanlah sampai kita puas hati. Dan urut nih sebaik-baiknya lebih kurang mau setengah jam ataupun 1 jam kita buat, terutama dibuat pada waktu mau tidur lah dan keesokan paginya gitu kita buat. Dan saya telah melakukan ini dan terbukti memang berkesan buatnya. Urut menuju ke situ satu arah ya. Itu adalah sudah kita rasa puas hati lah, kita rehat lah. Jadi besok kita sambung lagi. Dan contoh malam ini kita sudah mulai kan, besok pagi kita akan dapat terasakan dia punya perubahan. Kalau waktu malam tuh mungkin dia sakit kan, jadi besok pagi dia ada berkurang. So berkurang tuh lepas itu kita buat lagi sampai hilang. Jadi begitulah. Saya rasa cukup tekan ini saja perkongsian yang tidak saya bagi. Jadi moga-moga kawan-kawan yang berada di luar sana boleh mencoba ini obat gout. So obat yang telah kita gunakan ini kita beli simpan dia bertahun-tahun. So, yang penting kita buat banyak-banyak, kasih penuh ini botol tidak ada masalah, karena kita boleh gunakan dia bila-bila masa.
Akhir kata saya ucapkan selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.